Oke, mari kita bahas sesuatu yang kita semua pernah rasakan, tapi mungkin jarang kita renungkan. Rasa lapar. Sebenarnya apa sih makna di balik rasa lapar itu? Coba bayangkan ya, ini hari kedua. Mungkin semangat di hari pertama udah mulai sedikit turun, dan realita mulai terasa. Nah, ini dia. Ini bukan lagi sekedar niat di kepala. Udah ada sensasi fisik yang nyata. Perut mulai bunyi, badan agak lemas. Rasa lapar yang kita kenal itu mulai datang menyapa. Dan disinilah bagian menariknya. Ini tuh bukan sekedar rasa nggak nyaman loh. Ini adalah cara tubuh kita berkomunikasi. Dia lagi ngirim sinyal yang jelas banget ada sesuatu yang dibutuhkan. Sebuah pesan langsung dari dalam diri kita. Pertanyaannya sekarang, selain buat ngasih tahu kita untuk makan, ada nggak sih tujuan lain dari pesan ini? Apa lapar itu cuma pengingat fisik aja? Atau jangan-jangan ada pelajaran yang lebih dalam yang coba ia sampaikan? Nah, ini membawa kita ke ide pertama, bahwa lapar itu bisa menjadi seorang guru. Uniknya, dia guru yang nggak banyak omong, tapi ngasih pelajaran lewat pengalaman langsung. Coba kita pikir-pikir deh, biasanya kan kita hidup serba nyaman. Kita makan bahkan sebelum lapar. Kita ngemil sebelum tubuh benar-benar minta. Tapi sekarang kita dipaksa untuk berhenti sejenak untuk merasakan. Keinginan itu nggak bisa langsung kita penuhi. Dan poin utamanya tuh ini, pelajaran dari guru ini nggak datang dari ceramah atau buku. Pelajarannya datang dari keheningan, dari pengalaman merasakan kekurangan, dan dari kesabaran yang kita latih sambil menunggu. Selanjutnya, mari kita lihat gimana rasa lapar ini bisa menumbuhkan kesadaran kita dan juga rasa empati. Saat kita benar-benar lapar, hal-hal yang paling sederhana pun tiba-tiba jadi terasa luar biasa nikmat. Segelas air putih rasanya kayak minuman paling mewah. Kepulan asap dari nasi hangat jadi sesuatu yang kita dambakan. Dan momen berbuka itu sendiri, wah, itu jadi berkah yang gak ternilai. Nah, ini jadi bahan renungan yang penting banget kan? Kenapa ya kita seringnya butuh merasakan ketiadaan dulu untuk bisa menghargai keberadaan? Kenapa kita harus merasakan kurang, baru akhirnya sadar kalau yang kita miliki itu sebenarnya sudah lebih dari cukup? Dan di titik inilah perspektif kita harus bergeser. Lapar yang kita rasakan ini ada akhirnya, ada jadwal berbukanya. Tapi coba kita ingat, banyak orang di luar sana yang rasa laparnya nggak punya jadwal berbuka, nggak ada kepastian kapan akan berakhir. Jadi, pengalaman kita menahan lapar beberapa jam ini, yang sebenarnya cuma sebagian kecil dari penderitaan mereka, apakah itu cukup? Cukup nggak untuk menggerakkan hati kita? Cukup nggak untuk menumbuhkan kepedulian yang tulus dan nyata? Ini pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing. Sekarang, yuk kita coba lihat lebih dalam lagi. Karena pelajaran yang paling mengejutkan dari rasa lapar, seringkali adalah pelajaran tentang diri kita sendiri. Saat kita berada di bawah tekanan, bahkan tekanan sesederhana menahan lapar, topeng yang biasa kita pakai sehari-hari itu bisa sedikit retak. Karakter asli kita, sisi diri yang biasanya kita kontrol dengan baik, pelan-pelan mulai muncul ke permukaan. Mungkin kita jadi lebih gampang marah, lebih pendek sumbunya, atau jadi lebih sensitif sama hal-hal kecil, atau bahkan merasa lebih rapuh dari biasanya. Lapar itu seolah-olah menunjukkan di mana letak kelemahan kita dalam mengendalikan diri. Dan kesimpulannya jadi cukup jelas kan? Mungkin masalahnya bukan keadaan di luar atau orang lain. Jangan-jangan ini semua tentang kita. Bahwa kita sesungguhnya memang belum benar-benar belajar untuk menahan diri. Jadi, setelah semua perenungan ini, apa sih intisari yang bisa kita ambil dari pengalaman sederhana menahan lapar? Pada dasarnya lapar itu berfungsi seperti cermin yang jujur banget. Ia memantulkan kembali gambaran tentang tingkat kesabaran kita, kedalaman kesadaran kita akan nikmat, dan kapasitas kepedulian kita terhadap orang lain. 3 hal penting yang terungkap dari satu rasa. Maka, saat kita menjalani hari ini dan merasakan lagi sinyal dari tubuh kita itu, coba deh kita berhenti sejenak. Lalu tanya pada diri sendiri, apakah yang kita rasakan ini cuma sekedar sensasi fisik belaka? Atau kita memilih untuk melihatnya lebih dalam, melihatnya sebagai sebuah kesempatan, seorang guru, sebuah cermin, dan benar-benar mulai belajar dari setiap rasa lapar yang kita alami.